jika melihat siklus Bitcoin dari tahun ke tahun, khususnya dengan periode 4 tahunan dari halving ke halving berikutnya dan halving berikutnya, sekarang ini sedang dalam siklus halving yang ketiga. Jika melihat dari harga tertinggi terus breakout harga tertinggi hingga menuju harga tertinggi berikutnya, sekarang kita coba memandang dari statistik yang sudah terjadi. Pada tahun 2011 terbentuk harga tertinggi Bitcoin, kemudian 2013 Bitcoin berhasil menembus harga tertingginya. Ini membutuhkan waktu sekitar kita bandingkan nanti. Nah, di sini untuk menembus harga tertingginya itu membutuhkan waktu 600 hari, hampir 2 tahun. Sedangkan yang selanjutnya di tahun 2013 untuk menembus harga tertingginya itu membutuhkan waktu 1000 hari, 1176 hari. Terlihat ini semakin lama periode yang dibutuhkan. Lalu yang 2017 hingga tahun ini membutuhkan waktu 1000 hari. Nah, sekarang kita lihat dari harga breakout menuju harga tertinggi, puncaknya itu memakan waktu sekitar nih. Nah, ini 280 hari dari menembus breakoutnya ATH dari ATH sebelumnya. Untuk membreakout hingga mencapai harga tertingginya itu membutuhkan waktu 280 hari dengan peningkatan harga sebesar 4.500%. Kemudian di tahun 2017 hingga harga tertingginya setelah menembus ATH itu membutuhkan waktu 300 hari. 300 hari, coba ini saya geser ke sini dulu. Nah, di sini membutuhkan waktu sekitar 287 hari setelah menembus ATH tahun 2013. Penguatan harga Bitcoin mencapai 1700%. Di sini terlihat semakin menurun ini. Dari tahun 2013 itu 4.500%, sedangkan di tahun 2017 1700%. Kemungkinan juga nanti untuk tahun ini setelah menembus ATH, jika kita mengacu pada statistik yang sudah terjadi sekitar 280 hari. Nah, ini di bulan September dengan persentase penguatan harga Bitcoin semakin menurun. Dari 1700 kita coba perkirakan dari perhitungan yang sebelumnya semakin turun ini kisaran 50%, kemungkinan juga nanti 800%. Nah, apakah ini masuk akal ya kita tidak tahu, cuma berdasarkan statistik yang sudah terjadi Bitcoin masih ada ruang untuk melanjutkan penguatannya. Namun kalau menggunakan logaritma, kurva logaritma ini dari tahun 2010 ini, harga Bitcoin kalau kita tarik kurva secara logaritma yang melengkung ini, harga puncak ini sebenarnya sudah teritori overbought, sudah harus waspada ini. Kita coba tulis saja ini.
Ya, kalau dilihat dari potensi yang terjadi penguatan Bitcoin hingga ke harga 170.000 dolar ini terbilang ekstrim sih. Kita tidak ada yang tahu sih. Nah, kalau secara teknikal ini kondisi harga sekarang itu yang berada di area sini ini seperti yang terjadi pada tahun 2017, sudah harga teritori overbought ini juga. Nah, kalau melihat dari potensi penguatan Bitcoin, jika kita ini berandai-andai saja, jika Bitcoin mampu menguat hingga harga 170.000 dolar, sedangkan kondisi sekarang sudah berada area overbought, kemungkinan nanti untuk melanjutkan naik itu akan terjadi pola begini. Kalau naik offset terus market crash, hancur. Atau kalau terjadi koreksi terlebih dahulu kemudian melanjutkan tren bullishnya, maka ada potensi sangat bagus untuk ada momentum yang bagus. Nah, sekarang kita lihat dari support resisten. Kalau mengacu dengan menggunakan moving average, saya hapus dulu ini. Nah, kalau secara teknikal dengan menggunakan indikator moving average, ini saya menggunakan periode 21 dan 34 di time frame weekly. Kenapa kok saya pakai dua periode 21 dan 34? Ini adalah deret urut angka Fibonacci. Nah, kalau dari sebelumnya yang tahun 2017 setelah halving, dengan acuan saya setelah halving ya, ini halving, ketika harga menyentuh MA periode 21 weekly, ini menjadi support yang bagus untuk melakukan pembelian. Ini terjadi satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Kemudian ketika terjadi breakout, harga mampu menembus penutupan candlenya, menembus di bawah MA21, ini sudah tanda-tanda bahaya, ini terjadi koreksi, akhirnya tren bearish. Begitu juga dengan yang halving pertama, ketika harga menyentuh MA, ini merupakan kondisi yang tepat untuk melakukan pembelian. Ini juga pembelian. Dan ketika terjadi breakout MA21, ini juga sudah kondisi bahaya. Ini terjadi tren bearish selanjutnya. Sedangkan yang ini memang sih ini breakout, kondisinya memang berbahaya, namun harga mampu melanjutkan naik lagi lah. Kalau kondisi breakout ini apakah langsung tren bearish? Ya belum tentu, kita harus menunggu konfirmasi lagi. Konfirmasinya apa? Kalau metode saya itu menunggu harga mampu kembali lagi naik dan mempertahankan seperti yang ini.
Ini harga naik, bentar saya zoom. Ini harga kembali naik, lalu beberapa minggu, ini kan chart weekly, jadi saya menunggu beberapa minggu. Jika harga mampu berada di atas MA21 berarti tren masih lanjut naik. Seperti tidak ada. Nah, sedangkan ini harga breakout kembali naik MA21, namun harga tidak mampu mempertahankan secara beberapa minggu di atas MA, jadi bahaya. Nah, kalau kondisi sekarang ini masih terjadi satu kali retest area MA21. Nah, kalau sekarang seperti ini, sedangkan MA nya berada di sini, ini kalau menyentuh MA ini juga terjadi koreksi yang dalam, ini lumayan bahaya untuk altcoin lumayan bahaya, khususnya altcoin yang tidak memiliki fundamental yang kuat. Nah, sekarang kita coba melihat order book dari beberapa exchange. Ini saya menggunakan exchange Binance USDT, Binance yang perpetual, USDT perpetual, Bitfinex, Bitstamp, dan Coinbase Pro. Kalau melihat order book, ini rata-rata berada di harga, kalau yang Binance itu di harga 51.000 hingga 50.000. Ini bisa dilihat 51.000 hingga, ini enggak kelihatan saya, ini di harga 49.000. Sedangkan untuk Challenger yang Binance yang perpetual, ini ada order book kuat di area 49.000 juga. Saya tandai dulu. Harga 50.000. Kemudian Challenger Bitfinex order book yang lumayan tebal itu di harga 51.900. Lalu pada Bitstamp ini tipis, order booknya sepi sekali ini pasarnya. Sedangkan di Coinbase Pro juga kecil. Nah, untuk sementara ini untuk melakukan pembelian Bitcoin itu paling nyaman ketika harga turun di area ini. Karena di sini ada banyak cukongnya yang menampung dengan dana besar siap beli Bitcoin. Ini untuk pembelian yang aman. Kalau harga turun di sini kita bisa membeli sedikit demi sedikit, dengan harapan harga mantul nanti. Sedangkan untuk resistennya ini masih kecil ya, tipis nih, belum ada yang order jual Bitcoin yang besar di Binance. Juga Bitfinex, Bitstamp, Coinbase ini masih sedikit. Jadi kalau harga naik ini tidak ada sedikit, nanti perlawanan tembok jualnya ini sedikit, lebih banyak tembok beli. Oke, sekian dulu update video kali ini. Terima kasih sudah menonton.